Selamat berjumpa dalam Renungan MSC Indonesia. Saudara-saudara, tema permenungan kita hari ini adalah menjadi murid yang bersaksi. Tema ini diinspirasi dari pesan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai pasal 16 ayat 4a. Saudara-saudara yang terkasih, Paus Fransiskus pernah berkata, gereja bertumbuh tidak melalui upaya penyebaran agama, tetapi melalui daya tarik. Pertanyaannya adalah, apakah gereja Katolik, yaitu kita semua yang percaya dan dibaptis dalam Kristus, sudah kehilangan daya tarik? Hal ini mungkin kita perlu kaitkan dengan cara hidup kita sebagai umat Kristiani, terutama tentang panggilan dan perutusan kita di dalam gereja dan masyarakat. Ini sebuah kemendesakan dan perlu kita refleksikan lebih jauh secara bersama-sama. Satu hal yang pasti adalah bahwa Roh Kudus tetap menyertai gerejanya sampai akhir zaman. Tetapi kalau gereja kehilangan daya tarik, kekristenan tidak akan menarik orang kepada keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, dalam Injil, Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya. Kamu harus bersaksi. Bersaksi tentang pribadi Yesus, tentang firman-Nya, dan tentang apa yang telah diajarkan dan dia lakukan selama hidupnya di dunia ini. Maka seorang saksi yang diilhami oleh Roh Kudus didorong untuk menyampaikannya kepada orang-orang yang sudah mengenalnya, tetapi terutama kepada mereka yang tidak atau belum mengenalnya. Oleh sebab itu, bersaksi tentang Yesus harus memiliki daya tarik bagi orang banyak. Tetapi juga di sana harus ada kebenaran, kejujuran, dan tidak menyesatkan, agar tidak terjebak dalam kesaksian palsu dan murahan. Saudara-saudara, gereja Katolik harus bersaksi tentang kebenaran iman ini. Bersaksi adalah panggilan sekaligus perutusan bagi semua murid Kristus. Menjadi orang yang dipanggil dan diutus berarti menggaungkan apa yang kita imani, kita yakini secara benar, secara otentik, dan tentunya harus memiliki daya tariknya. Dan kebenaran yang mau kita sampaikan itu bermaksud untuk memberikan pencerahan kepada orang-orang yang mendengarnya, agar dapat menarik mereka kepada Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan kesaksian hidup kita, kesaksian iman kita adalah cara yang bisa kita pakai untuk bersaksi tentang Kristus. Saudara-saudaraku, memang dalam bersaksi dalam pewartaan selalu memiliki konsekuensinya. Konsekuensinya adalah walaupun dengan kesetiaan dan segala macam pengorbanan yang diupayakan, kerap kali kita ditolak dan diabaikan. Maka seorang saksi Kristus sudah seharusnya sadar bahwa konsekuensi itu sudah diingatkan oleh Yesus sejak awal.
Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Saudara-saudara, dengan demikian, sebagai murid-murid Kristus yang dipanggil dan diutus untuk bersaksi tentang Dia, kita tidak boleh kehilangan kekuatan, kepercayaan, dan kasih kita kepada Allah. Justru di dalam kekecewaan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan akibat penolakan akan menjadikannya daya tarik bagi banyak orang ketika kita setia. Percayalah, Roh Kudus akan membimbing dan menyertai gerejanya sampai akhir zaman. Selamat bersaksi, Tuhan memberkati kita semua. Amin.